Mr. Heru, Miss Sinta, untuk Miss Mita dan Mr. Ardi. Bisa di-open aja. Selamat malam untuk semuanya mahasiswa. Mahasiswa, ya, kita akan mulai untuk meningkat waktu biar nanti tidak kemalaman, Anda tidak kedinginan. Di sini saya sudah mulai dingin. Ini saya ada di asrama di STT Sangkakala. Ikut bersama mahasiswa. Baik ya, siap. Kita akan mulai dulu webinar kita. Webinar kita malam ini. Kita akan mulai dulu dengan berdoa supaya Tuhan memimpin, Tuhan memberkati, sehingga kegiatan kita malam hari ini menjadi berkat buat kita semua. Saya bisa minta tolong Miss Mita untuk pimpin kita dalam doa. Miss Mita baik. bisa? Ya, oke. Oke. Mari Miss, kita akan mulai. Kita cepatkan saja waktunya. Ya. Mari teman-teman, kita akan mulai webinar kita malam hari ini. Saya pimpin dalam doa, berdoa mulai. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu karena anugerah-Mu, karena kasih-Mu, karena lawatanmu saat malam hari ini kami dari Karis dan juga teman-teman dari STT Sangkakala bisa bersama-sama dalam seminar malam hari ini. Kami mohon pimpinan penyertaan Tuhan atas seminar kami malam hari ini. Biarlah Roh Kudus menolong kami, memberikan kami hikmat, memberikan kami pengetahuan untuk kami bisa mengerti, untuk kami bisa bersama-sama belajar, supaya kami menjadi lebih baik lagi. Berkati kami semua, berikan kami sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Waktu ini kami serahkan. Amin. Amin. Terima kasih Miss Nita. Kok bisa begini? Oke, kita akan mulai. Selamat datang untuk semua peserta webinar malam hari ini. Saya Trifosa akan memandu menjadi moderator sepanjang berlangsungnya seminar webinar malam hari ini dengan topik mendadak daring. Ini tema kita. Lalu untuk malam ini adalah sesi yang pertama. Sesi yang pertama dengan judul tema utamanya mendidik di tengah pandemi. Lalu di sesi yang pertama ini adalah mendadak daring, ya. Jadi saya akan sampaikan kepada mahasiswa, mohon speakernya di off-in, ya, selama berlangsungnya pemaparan dari narasumber. Jika ada sesuatu yang ingin ditanyakan kepada narasumber, bisa ditulis melalui chat, ya, bisa dilalui melalui chat saja, karena waktu kita 90 menit ke depan. Jadi saya batasi 90 menit aja. Jadi kalau ada pertanyaan bisa langsung ditulis di chat. Nanti bisa saya sampaikan kepada narasumber. Gitu kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan. Jadi aturannya gitu ya, untuk mahasiswa yang join bisa menunjukkan wajahnya di layar. Karena kami akan mengabsen siapa saja yang mengikuti webinar malam hari ini. Karena ini berkaitan dengan pemberian poin di buku seminar akademik. Oke gitu. Selamat datang juga bagi mahasiswa baru semester 1 yang online di jauh. Ya, Afiel Ade Putra
dan Yunika Anggraini, ya selamat bergabung ya, gitu. Baik, kita akan mulai. Saya akan prakata dulu. Keputusan pemerintah yang mendadak dengan meliburkan atau memindahkan proses pembelajaran di sekolah menjadi di rumah membuat kelimpungan banyak pihak. Ketidaksiapan stakeholder sekolah melaksanakan pembelajaran daring menjadi faktor utama kekacauan saat ini. Untuk itu, STT Sangkakala bekerjasama dengan Karis Institut Surakarta ingin berbagi pengalaman mendadak daring melalui webinar dengan tema mendidik di tengah pandemi. Ya, mohon mahasiswa mempersiapkan semua. Ada baru yang akan didapat. Gitu, saya akan perkenalkan narasumber yang pertama, Mr. Heru Sutiono SPD. Ya, ini adalah kepala sekolah Karis Institut untuk SD. Benar ya, Mr. Heru? Ya, betul. Selamat malam. Selamat malam. Lalu Miss Sinta Andriati, SPD. Guru, ya, guru di SD Karis Institut. Selamat malam, Miss. Malam. Oke. Baik, nanti juga akan ada Miss Nita Suryaningsih, Kepala Sekolah PGTK Karis Institut. Benar ya, Miss? Selamat malam. Selamat malam. Oke, lalu Mr. Ardi Prasetyo Nugroho, Guru PGTK Karis Institut, Surakarta. Halo. Selamat malam. Selamat malam. Oke, jadi untuk waktu ke depan saya akan berikan kepada narasumber dari PGTK dulu. PGTK dulu untuk men-sharekan pengalaman yang mendadak daring. Begitu ya, Miss sama Mister ya. Siap. Yang di tengah-tengah, kalau tidak salah 16 Maret 2020, pemerintah memberikan peraturan di mana pembelajaran langsung menjadi pembelajaran di rumah. Gitu. Jadi kami ini, Sangkakala dan seluruh mahasiswa yang ada ini, ingin ngerti bagaimana situasi saat itu, bagaimana pengalaman saat itu dalam proses pembelajaran di PGTK Karis Institut Surakarta. Mari, Miss Nita dan Mr. Heru, Mr. Ardi untuk bisa menyampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Miss Triposa. Ibu Ya. apa Miss ya panggilnya? Oh, Miss Fosa. Miss Posa, baik. Ya. Terima kasih untuk waktunya, untuk kepercayaannya yang diberikan kepada kami, Karis, untuk kami bisa sharing sama-sama tentang mendadak daring ini. Untuk teman-teman semuanya, saya panggilnya teman-teman ya, karena kita seumuran kayaknya. Ya, jadi saya panggilnya teman-teman aja. Ini hampir sama sih, seperti di sekolah-sekolah yang lain saya kira, dengan keadaan yang mendadak dengan adanya COVID-19 ini, saya kira semuanya berdampak hal yang sama. Baik dalam hal ekonomi, sosial, budaya, semuanya hampir sama. Apalagi dalam pendidikan, sangat berdampak sekali. Seperti yang tadi sudah Miss Posa utarakan bahwa mulai bulan Maret, kita sekolah sudah tidak diperbolehkan untuk tatap muka. Ini seperti yang kita ketahui, itu masuk ke semester kedua dalam tahun pembelajaran 2019-2020 ya, masuk semester kedua. Jadi hanya masuk sekitar 1,5 bulan atau 2 bulan sebentar setelah libur cukup lama, hanya masuk sebentar dan tiba-tiba harus off karena adanya pandemi ini. Sebagai sekolah yang terdampak dengan COVID ini, tentu kami memang dalam tanda kutip pasti cukup kelabakan, karena harusnya kami melakukan tatap muka, harusnya kami melakukan pembelajaran bertemu dengan anak-anak, kita memberikan sambutan kepada mereka karena masuk semester yang kedua, tetapi harus tidak bisa kami lakukan karena adanya pandemi ini.
saya sebagai kepala sekolah harus berpikir cepat. Apa yang harus sekolah lakukan, apa yang harus kami lakukan khususnya di PGTK ini supaya bisa dikendalikan dengan baik. Banyak hal yang nggak bisa kami lakukan waktu itu. Kami hanya berpikir secara cepat apa yang harus kami lakukan. Puji Tuhannya itu kami di Karis itu ada yang namanya ring 1. Jadi ada yayasan, kemudian kepala sekolah dan juga admin itu di situ kami banyak melakukan pembicaraan dengan situasi yang seperti ini, yang banyak terdampak, banyak kesulitan yang kami hadapi dengan anak-anak, apalagi anak TK itu tidak bisa kalau harus belajar dengan jarak jauh. Nggak bisa bertemu itu sangat susah sekali, sesuatu yang nggak bisa kami lakukan, sesuatu yang susah kami lakukan. Karena mereka tidak mengenal yang namanya teknologi dengan baik, mereka belum mengerti pembelajaran yang tidak harus bertemu, itu sangat sulit sekali bagi kami. Jadi kami harus memutar otak kami, harus berpikir secara cepat apa yang harus kami lakukan. Terutama pada masa-masa pembelajaran, hal yang sudah kami persiapkan sebelumnya dalam kurikulum itu harus berubah total. Harus menyesuaikan dengan setiap keadaan yang ada. Tidak bisa diberikan setiap materi dengan baik. Karena pembelajaran, kurikulum yang kami buat, kurikulum yang kami persiapkan untuk anak-anak, semuanya untuk pembelajaran tatap muka. Dan itu dipaksa, mau tidak mau, kami harus melakukan banyak hal, perubahan, khususnya dalam hal kurikulum ini. Jadi kami banyak sekali memangkas setiap pembelajaran, kami banyak sekali menyederhanakan setiap pembelajaran yang dilakukan supaya bisa dilakukan untuk pemberian pembelajaran materi untuk anak-anak. Dari sisi anak sendiri, kami merasa bahwa anak-anak cukup sulit untuk menerima ini karena seperti kita ketahui anak-anak itu butuh visual, anak-anak itu butuh ada bertemu, anak-anak butuh menyentuh, anak-anak butuh berhadapan langsung. Hal-hal seperti itu membuat kami kesulitan. Ini hal yang baru. Ini hal pertama yang nggak pernah kami lakukan. Jadi banyak tes-tes yang kami lakukan, banyak percobaan-percobaan yang harus kami lakukan untuk bisa menyesuaikan dengan situasi pandemi ini. Bagi guru-guru juga, kita harus memaksa mereka untuk berpikir 2 kali lipat lebih keras. Karena penyesuaian kurikulum tadi, jadi apa yang harusnya bisa disampaikan tidak bisa disampaikan, harus mencari cara yang lain bagaimana untuk mereka bisa menyampaikan setiap materi dengan baik. Dan itu suatu kesulitan yang besar buat kami yang harus kami hadapi di tengah-tengah masa pandemi ini. Dan kami sampai sekarang kami masih terus belajar dan kami terus mencari celah bagaimana kami bisa menerapkan sistem yang pas, sistem yang baik untuk diterapkan untuk anak-anak. Karena itu tadi anak TK itu butuh sesuatu yang memang harus secara langsung. Kesulitan-kesulitan yang jelas-jelas kami alami itu adalah pengaturan program, pengaturan pembelajaran untuk anak-anak. Kami menghadapi banyak kesulitan di sini. Materi-materi yang harus diberikan kepada mereka cukup sulit kami berikan karena tidak adanya pertemuan secara langsung. Kemudian kami harus berusaha juga untuk bagaimana caranya bisa berbagi dengan mereka.
bagaimana caranya kita bisa membuat mereka mengerti dengan setiap hal yang harus diberikan, materi-materi apa yang harus diberikan kepada anak-anak ini. Sebagai guru, banyak sekali hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh mereka. Apalagi kami harus mengerti situasi dan keadaan anak-anak. Apa yang terjadi dengan mereka, apakah kesehatan mereka baik, lingkungan mereka seperti apa. Kita juga sebagai guru, waktu itu harus off untuk beberapa waktu lamanya. Jadi setelah dianjurkan oleh pemerintah tidak boleh ada tatap muka, kita masuk hanya digilir. Jadi hanya sesuai dengan piket. Karena tidak boleh ada kerumunan, kita harus tetap jaga jarak, tidak boleh ada lebih dari 10 orang yang masuk, begitu. Jadi kami dari sekolah tidak bisa bertemu secara langsung juga setiap hari, tidak bisa melakukan koordinasi juga setiap hari dengan guru-guru karena harus dijadwal piket yang masuk setiap hari dari pagi sampai sekitar jam 7, jam 8 hanya cukup sampai jam 10. Waktu itu maksimal hanya 3 jam untuk waktu-waktu di awal. Sama pemerintah, kita tidak diizinkan untuk lama-lama juga di sekolah. Kemudian juga kita langsung berpikir bagaimana supaya sekolah juga tidak terinfeksi. Jadi kami melakukan penyemprotan juga supaya menghindari adanya virus ini masuk ke sekolah. Kemudian setiap orang yang datang dan pergi harus melakukan protokoler dan segala macamnya. Jadi banyak sekali hambatannya dalam melaksanakan itu. Pembengkakan biaya pasti itu luar biasa di situ karena sesuatu yang enggak kami duga harus kami sediakan, kayak tempat cuci tangan, kemudian hand sanitizer, hal-hal seperti itu yang di luar pemikiran kami harus kami keluarkan sebagai sekolah, dan itu harus ada setiap hari di sekolah. Jadi kami berusaha untuk memperkecil kemungkinan-kemungkinan yang terjadi pada masa pandemi ini. Koordinasi sangat sulit antara guru, kemudian pembelajaran yang sulit, penyampaian materi yang harus disampaikan kepada anak-anak itu membuat kami harus berpikir lebih banyak, harus memeras otak lah, bagaimana caranya supaya kami bisa tetap berjalan, sekolah tetap berjalan, sekolah tetap bisa melakukan tugas-tugasnya, kewajibannya sebagai guru, sebagai sekolah yang memberikan pembelajaran kepada anak-anak. Kemudian juga apalagi yang orang tua yang terdampak juga ini dalam hal pembiayaan kayak SPP dan semuanya itu pasti juga menjadi hambatan dalam sekolah karena hal dalam bidang ekonomi juga terdampak dalam hal ini. Jadi banyak ya kesulitan-kesulitannya yang kami hadapi pada masa awal-awal itu. Karena masih kaget, masih masa penyesuaian, masih harus menerima yang dipaksa, mau tidak mau harus melakukan pembelajaran tanpa melakukan tatap muka. Itu sesuatu yang baru, yang harus kami terima di sekolah. Kalau misalnya anak-anak sudah mahasiswa seperti ini, misalnya mahasiswa bisa dilakukan dengan online, dengan sistem online. Tapi ini anak-anak TK yang masih kecil, yang belum bisa mengerti apa dengan kegiatan-kegiatan ini. Jadi kami harus berusaha terus bagaimana caranya bisa menyampaikan itu kepada anak-anak dan juga orang tua. Khususnya orang tua, membuat orang tua bisa mengerti. Ini yang harus kami lakukan, bagaimana membuat mereka, orang tua, mengerti dengan situasi yang terjadi. Sebagai guru, ini sebagai kepala sekolah tadi saya sampaikan, banyak hal yang harus kami pikirkan dengan keadaan sekolah. Sebagai guru, Miss Radhi bisa
menyampaikannya kesulitan-kesulitannya sebagai guru seperti apa dalam masa pandemi. Baik, terima kasih Miss Nita. Nah, itu tadi dari sudut pandang kepala sekolah ya Miss Nita ya. Sedangkan sudut pandang sebagai guru juga nggak jauh beda sebenarnya. Apa kendala kita sebenarnya menarik ya. 16 Maret, hari yang bersejarah menurut saya. Kenapa? Karena biasanya yang namanya pendidikan itu tatap muka. Apalagi ini anak-anak TK ya, kita bisa belajar bersama, bermain bersama, berbagi bersama, seperti itu. Namun 16 Maret ini secara semuanya ya, mau tidak mau, suka tidak suka, semua pembelajaran ditiadakan. Bahkan waktu itu memang benar-benar ditiadakan. Anak-anak benar-benar di rumah. Guru pun juga diharapkan untuk tetap di rumah, seperti itu. Padahal banyak sekali program yang harus kita kejar, banyak sekali materi yang harus kita sampaikan, banyak sekali pengetahuan yang anak-anak dibutuhkan anak-anak waktu itu. Nah, yang pertama kendalanya ya tadi, kita harus memilih. Kita memilih untuk memberikan materi ke anak atau kesehatan anak. Tentu kita akan pasti memilih kesehatan anak karena itu yang terpenting ya, seperti itu. Nah, lalu kalau kita memilih kesehatan anak berarti ada beberapa resiko yang harus diambil. Nah, salah satunya kendala yang kita hadapi adalah tidak bisa bertemu dengan anak-anak. Nah, itu sudah kendala menurut saya secara pribadi sebagai guru. Kenapa? Karena saat kita bertemu dengan anak, kita bisa mengobservasi anak, kita bisa mengerti anak itu mengalami apa, anak itu merasakan apa. Nah, kita bisa menyentuh mereka, kita bisa berbagi cerita dengan mereka. Nah, kalau kita tidak bertemu dengan anak, nah itu sudah mulai masuk dalam kendala ya. Seperti itu. Yang kedua, nah yang menjadi masalah adalah materi. Bagaimana materi yang disampaikan tidak bisa maksimal di sini. Waktu itu saya masih ingat sekali, guru hanya masuk berapa kali itu, Miss? Seminggu 2 kali. Iya, seminggu 2 kali. Padahal kita tahu bahwa saya secara pribadi harus, karena di Karis itu kan setiap kelas di Karis Play School itu punya partner. Jadi setiap kelas itu ada Mister sama Miss, seperti itu. Nah, kendalanya juga salah satunya ini, komunikasi kita antara guru. Untuk memberikan sarana ke anak, materi ke anak, kita tidak bisa maksimal. Kenapa? Karena kita terpisah ya, karena kita tadi tidak bisa bertemu. Kita cuma dibatasi di situ 1 minggu 2 kali pertemuan. Dan saya tiketnya itu tidak bersama dengan partner saya, jadi cukup susah untuk membuat materi untuk anak-anak seperti itu. Nah, sehingga itu membuat materi yang diberikan ke anak-anak kurang maksimal. Padahal materi untuk TK dan juga PAUD itu tidak seperti materi kuliah seperti ini ya, bisa daring, terus materi matematika, materi yang benar-benar kognitif sekali gitu. Materi-materi untuk PAUD itu kan kita mengenalnya dengan 6 aspek perkembangan seperti itu. Ada rohani, ada Vismod, ada kognitif, bahasa, dan banyak lagi. Dan itu bisa kita berikan secara langsung. Tantangannya kalau kita tidak bisa bertemu, padahal materi yang harus tersampaikan ke anak-anak itu menjadi tantangan tersendiri, dan itu menjadi kendala bagi kami semua. Seperti itu. 2 kendala dulu. Yang ketiga adalah program. Tentu saja kita sudah membuat program tahunan. Oh, bulan ini programnya ini. Bulan Maret, April, Mei, Juni, itu kita sudah punya program dan harus dilaksanakan untuk perkembangan anak. Nah, dengan 16 Maret ini, pandemi ini, kita merasakan bahwa program ini pasti akan terhambat, dan benar, program ini benar-benar terhambat ya. Banyak program yang terbengkalai, tidak dapat dilaksanakan, karena mengingat tadi, lebih mengutamakan kesehatan anak daripada materi, seperti itu. Sehingga beberapa program kita tiadakan. Bahkan pernah kita membuat program, waktu itu program pelepasan ya, Miss ya. Nah, kita sudah siapkan segala sesuatunya. Kita sudah siapkan tempatnya, kita sudah siapkan harinya, kita sudah tempatkan bahkan dekorasi, konsumsi seperti itu. H-1 kita akan melaksanakan, tapi ternyata gagal ya, Miss ya. Itu rasanya waduh, sedih sekali. Tidak cuma guru yang sedih ya, tapi kita melihat anak-anak juga, wah mereka langsung, kok nggak bisa pelepasan Mister, nggak bisa ketemu sama Misternya. Padahal itu sudah kita program secara protokoler, kita sudah buat shift-shift seperti itu, setiap jamnya beda anak seperti itu. Tapi ternyata itu juga tidak dapat dilaksanakan karena memang dari pemerintah tidak memperbolehkan seperti itu. Mau tidak mau kita harus taat ya sama aturan pemerintah.
Seperti itu. Jadi ya tadi program tadi langsung terhambat ya. Padahal cuman H-1 ya Miss ya. Itu langsung bekas sekali. Wah. Itu salah satu program yang tidak dapat terlaksana ya. Selain program, kita juga kesulitan. Kendalanya adalah mengkomunikasikan pada orang tua. Kadang ada orang tua yang mengerti, oh iya, karena COVID, karena pandemi, maka lebih baik kesehatan anak saya. Tapi ada beberapa orang tua yang ngotot. Masalahnya seperti ini. Setelah ke TK, itu ke SD loh, Mister. Tuntutannya banyak seperti itu. Harus bisa ini, harus bisa itu. Nah, kadang ada beberapa orang tua yang tidak mengerti situasi dan kondisi. Dan kita sebagai guru, kita harus menjembatani. Dan kita harus membuka pikiran orang tua bahwa bukan cuma kita saja, bukan cuma sekolah kita saja yang mengalami, tapi semua orang, semua sekolah bahkan mengalaminya. Jadi kita perlu mengkomunikasikan ke orang tua dengan baik, dengan kepala dingin, dengan bahasa yang mudah dimengerti orang tua, sehingga orang tua bisa mengerti dan oh iya, memaklumi, seperti itu. Kendala lainnya adalah, nah ini, laporan perkembangan. Biasanya di Karis Play School itu setiap minggu kita berikan laporan perkembangan. Dari hasil observasi Mister sama Miss, setiap anak diberikan yang namanya laporan perkembangan. Oh, anak bisa apa saja 1 minggu ini. Oh, anak belajar apa saja 1 minggu ini. Seperti itu. Nah, menarik ya di sini. Dan karena 16 Maret ini, karena pandemi ini, semua laporan perkembangan susah sekali dikerjakan. Kenapa? Karena kita tidak bisa secara langsung mengobservasi perkembangan anak. Kita hanya bisa melihat melalui, ya seperti ini, Zoom, melalui, WhatsApp. Nah, seperti itu ya. Jadi benar-benar kita kesusahan dalam memberikan laporan. Padahal ini tuntutan ya, agar kita bisa mengerti perkembangan anak bagaimana. Kita bisa memperhatikan, anak ini butuh di bidang apa sih? Anak ini perlu di pengembangan di bagian mana sih? Nah, itu yang cukup kesusahan ya. Nah, selain itu, ada lagi yang menjadi permasalahan. Cukup banyak tadi ya, ada 5 permasalahan. Ini yang ke-6. Permasalahan yang ke-6 dari sudut pandang guru adalah kita harus membuat yang namanya kurikulum baru. Setiap awal semester kita dituntut untuk membuat yang namanya kurikulum. Kurikulum adalah langkah-langkah yang dilakukan. Di sana ada RPP, ada program semester, program tahunan, rancangan pembelajaran harian, mingguan, seperti itu. Dan itu kita harus membuat ulang ya. Kita sudah siapkan selama 1 tahun full, dan itu karena 16 Maret ini, karena pandemi, kita harus stop di situ dan kita buat ulang. Dan itu harus secara cepat. Kenapa? Karena memang kalau kita tidak cepat, kelamaan kasihan anak-anaknya juga. Anak-anaknya tidak mendapatkan materi, tidak mendapatkan kurikulum yang sesuai kebutuhan mereka, seperti itu. Jadi guru kita dipaksa, kita diperas untuk membuat kurikulum yang baru, seperti itu. Itu beberapa kendala yang kita hadapi sebagai guru ya. Banyak sebenarnya, tapi melihat senyum anak-anak, melihat semangat anak-anak itu menjadi kekuatan baru buat setiap guru. Karena kita setiap guru itu, kalau bisa melihat anak-anak bisa berkumpul, bisa ceria, bisa senyum, itu udah menjadi satu obat yang mujarab untuk kami semua. Itu saja mungkin dari saya kembalikan ke Miss Nita. Banyak hal yang menjadi kendalanya ya, karena sesuatu yang mendadak itu tadi, kalau mendadak dangdut kita bisa asik dan goyang, tapi karena ini harus mendadak daring, semuanya terdampak, bukan hanya sekolah itu padahal ada guru, kemudian ada orang tua, ada siswa, kemudian ada staf karyawan yang lain. Ini ada banyak yang ada di dalam sekolah itu, semuanya jadi terdampak. Dan mau tidak mau, tadi yang sudah disampaikan, banyak hal yang harus kami lakukan, terutama bagaimana kita menghadapi orang tua, karena yang paling sulit adalah menghadapi orang tua, karena harus membuat mereka mengerti dan mereka tahu, sadar bahwa pembelajaran tidak bisa dilakukan secara langsung. Kembali lagi, kita harus mengingat tentang kesehatan yang diutamakan. Banyak masalah-masalah yang timbul saat kita masa-masa di mana kita nggak bisa melakukan tatap muka sama anak-anak. Banyak orang tua yang protes, terus kemudian mereka galau, kapan Miss harus masuk sekolah? Di awal-awal itu dari
dinas mereka memberikan waktu itu hanya sekitar 1 bulan sampai 1 bulan. Tapi ternyata setelah mau hampir 1 bulan selesai, sudah ada susulan lagi dari kantor dinas bahwa diperpanjang lagi untuk belajar di rumah. Itu membuat anak-anak dalam tanda kutip mereka bosan, guru bosan, kita semuanya bosan, karena nggak bisa melakukan banyak hal. Anak-anak harus dipaksa belajar di rumah, mereka sudah bertanya, Miss kapan masuk sekolah? Wah lama lagi ya masuknya, tidak bisa melakukan bertemu sama teman-teman, nggak bisa bermain, nggak bisa melakukan kontak fisik, itu sesuatu yang membuat kami sekolah merasa sedih, merasa terpukul juga karena merasa bahwa anak-anak tidak bisa menyalurkan lagi sukacitanya, tidak bisa melakukan aktivitasnya, tidak bisa bermain bersama dengan teman-teman, tidak bisa melakukan banyak hal kegiatan. Itu membuat kami merasa apa yang harus kami lakukan dengan hal ini. Jalan keluar apa yang harus kami lakukan supaya mengurangi rasa bosan anak-anak, mengurangi rasa jenuh anak-anak, mengurangi rasa bete-nya anak-anak yang tidak bisa bertemu dengan teman. Dan itu satu kendala yang besar buat kami. Itu yang harus kami cari tahu bagaimana kita bisa mengobati rasa itu, minimal paling enggak ya mengobati rasa kangen walaupun nggak bisa setiap hari ketemu. Banyak hal yang nggak bisa kami lakukan, banyak hal yang harus terpaksa kami lakukan supaya kami bisa memberikan kenyamanan buat anak-anak dalam mereka belajar di rumah. Kalau ada teman-teman yang mungkin bertanya, Miss Posat, atau mungkin misalnya ada teman-teman yang mau langsung bertanya, boleh nggak apa-apa? Dibuka aja secara langsung. Ini di chat sudah ada beberapa Miss yang tanya. Ya, oke, baik. Miss Nita dan Mr. Hadi ini ada di chat, bisa dibaca, gitu ya. Saya buka ya. Ini dari, ya, bisa. Ini dari Aviel Ade Putra Wibowo. Ini mahasiswa baru semester 1 dan ada di luar kampus. Oh, ada di luar kampus. Ya, ini ada yang pertanyaan seperti ini. Bisa langsung aja. Ya. Oke, saya bacakan pertanyaannya ya dari Aviel Ade Putra. Untuk Mr. dan Miss PGTK Karis, bagaimanakah dengan kurikulum baru selama pandemi ini? Apakah secara visual Zoom dan sebagainya ini dapat memberi perkembangan yang baik kepada anak-anak, dan apakah langkah kepada anak-anak PGTK ini supaya tidak merasa bosan dan suntuk dalam pembelajaran daring ini? Terima kasih. Oke. Ini berarti ada 3 pertanyaan ya? Ada 3 langsung. Ada 3 pertanyaan. Langsung dijawab saja? Boleh. Ya. Yang pertama. Bagaimana dengan kurikulum baru selama pandemi ini? Dalam masa pandemi, kurikulum yang kami pakai adalah kami hanya mengajarkan pembelajaran pembiasaan. Kurikulum kami rombak secara total, kami ubah secara total, yang harusnya ada kognitif cukup banyak karena harus memenuhi 6 aspek pembelajaran yang tadi sudah disinggung. Itu harus dirubah menjadi kurikulum dengan pembiasaan. Contohnya begini, misalnya kita belajar dengan anak-anak memberikan pembelajaran di rumah, mereka pembiasaannya adalah mereka pembiasaan untuk cuci tangan, menjaga kebersihan, makan harus cuci tangan, kemudian harus dengan pembiasaan selalu berdoa, kemudian belajarnya mereka membantu orang tua, seperti itu, bilang terima kasih, mengucapkan terima kasih. Nah, hal-hal itu yang kami terapkan, pembiasaan yang kami terapkan dalam kurikulum baru. Jadi banyak hal yang kami lakukan supaya dalam kurikulum ini bisa terpenuhi 6 aspek itu tadi. Kan 6 aspek itu ada seni, kemudian ada bahasa, kemudian ada
sosial budaya, kemudian ada fisik motorik. Nah, itu semuanya kami rangkum dengan dalam pembiasaan sehari-hari. Dengan doa, kemudian dengan membantu orang tua di rumah walaupun hanya sekedar kecil. Kemudian mereka berdoa mengucapkan sesuatu itu sudah merupakan bahasa. Kemudian dengan mereka membantu hanya sekedar merapikan itu sudah merupakan fisik motorik. Kemudian mereka bermain dengan kotak, di dalam kotak, itu juga pembelajaran fisik motorik. Jadi banyak hal-hal pembiasaan yang memang kami berikan di situ. Di awal-awal karena waktu itu di awal-awal masa pandemi ini, jadi semua pembelajaran kami untuk kurikulum kami pusatkan untuk pembiasaan diri. Berubah menjadi pembiasaan diri yang memang disampaikan kepada orang tua, baik melalui visi, WA, biasanya melalui WA. Kemudian guru memberikan pembelajaran melalui WA, melalui hard copy, itu biasanya diberikan kepada mereka. Jadi itu kurikulum yang harus memang benar-benar kami lakukan kepada mereka. Yang biasanya harus tatap muka, kami langsung merubah total dengan itu menjadi pembiasaan. Kemudian secara visual, pertemuannya yang kami lakukan, kami belum melakukan secara visual di awal-awal. Karena di awal-awal itu kami memang sangat mementingkan kesehatan yang diperlukan. Jadi kami tidak bisa melakukan pembelajaran dengan tatap muka. Hanya bisa melakukan via WhatsApp. Bagi orang tua, kesulitan kami adalah bagi orang tua yang tidak memenuhi HP-nya, tidak bisa dipakai, tidak mempunyai HP, ada orang tua yang tidak mempunyai HP, itu yang menjadi kesulitan kami. Jadi kami harus juga membuat kurikulum atau memberikan cara bagaimana supaya bisa orang tua yang tidak mempunyai HP itu bisa juga menerima pembelajaran dengan cara guru membuat hard copy, kemudian nanti bisa disampaikan kepada guru akan datang jemput bola, datang memberikan materi itu kepada orang tua yang tidak mempunyai HP, seperti itu. Kemudian juga apa yang tadi ya, yang satu ya, strateginya untuk mengelola, untuk mempertahankan jumlah pendaftar. Tidak ada, puji Tuhan, pada tahun ini untuk TK, PGTK kami tidak ada penurunan, masih sama, tetap 3 kelas, dan puji Tuhannya Tuhan tetap mengirimkan murid, dan di situ kami melakukan jemput bola. Kami banyak hal yang kami lakukan, baik yang bisa kami lakukan hanya lewat sosmed. Kami membuat brosur, kami membuat iklan yang ditayangkan via WA, Instagram, Facebook, kemudian melalui webnya Karis, semuanya kami lakukan di situ untuk bisa orang tahu Karis seperti apa, program-programnya semuanya masuk ke situ. Jadi itu hal-hal yang kami lakukan dalam awal-awal masa pandemi. Banyak hal yang masih dalam penggodokan dan dicoba supaya bisa diterima oleh anak-anak dan juga orang tua. Mister, sebagai guru silahkan kalau ada yang mau ditambahkan. Ini dari pertanyaan tadi ya, Miss ya. Bagaimana kurikulum? Ya memang banyak sekali yang dirubah ya, seperti yang dikatakan Miss Nita tadi, harusnya tatap muka menjadi daring seperti itu. Mendadak daring ya, seperti tema kita ya. Banyak sekali yang dirubah, dan juga tadi ada pertanyaan, apakah anak-anak bosan dengan yang namanya program Zoom dan lain-lain itu? Nah, supaya tidak bosan bagaimana? Ya tentunya awal-awal mereka tidak terlalu bosan ya, mereka mengerti, oh ternyata ada teknologi seperti ini yang namanya anak-anak TK, anak-anak PAUD itu mereka rasa ingin tahunya tinggi, sehingga diberikan Zoom seperti ini, mereka tertarik di awal-awalnya. Nah, langkah berikutnya adalah bagaimana cara kita untuk mempertahankan rasa ketertarikan anak-anak itu untuk dapat setia ataupun dapat terus menyaksikan, tidak bosan lah istilahnya seperti dalam Zoom. Biasanya
kita akan kegiatan. menanyakan kabar mereka, kegiatan mereka apa saja, berinteraksi dengan mereka seperti itu. Kembali lagi, di sini kita menggunakan Zoom ataupun aplikasi yang lain bukan untuk memberikan materi ya, bukan untuk penyampaian materinya seperti ini tidak, tapi kita lebih ke kedekatan anak. Bagaimana kita bisa terus menjalin yang namanya kedekatan, emosi anak. Bagaimana sosial dan emosional anak itu tetap berkembang. Kenapa? Karena mereka mau tidak mau mereka tetap terisolasi dalam rumah. Mereka tidak bisa keluar dari rumah. Mereka mungkin bisa biasanya bermain dengan teman-teman. Mereka tidak boleh bermain dengan teman-teman. Maka di situ pasti psikisnya, pasti yang namanya sosio-emosionalnya mereka akan merasakan perubahan. Nah, bagaimana cara kita untuk mengembalikan itu tadi? Agar sosio-emosional mereka tetap berkembang. Seperti itu. Ya, dengan kegiatan yang menarik ya. Terus tadi apa? Apakah langkah anak-anak PGTK ini supaya tidak merasa bosan? Tadi udah ya, untuk dalam pembelajaran daring udah berarti. Itu saja mungkin, Miss. Ada pertanyaan lagi nih ya? Ya, Dari siapa, Miss? ada lanjutan lagi tadi. Untuk selanjutnya tadi, jumlah pendaftar siswa baru tidak mengalami penurunan ya, Miss? Iya, tidak. Puji Tuhan. Iya, tadi sudah saya sampaikan, Miss Lisa. Ya, dengan cara-cara yang kami pakai, puji Tuhan memang di awalnya deg-degan. Di awalnya kami deg-degan. Karena apakah kami akan mendapatkan siswa tahun ini? Karena dengan situasi yang tidak menentu, apalagi banyak orang tua yang berpikiran begini, biar saja tidak usah disekolahkan dulu, karena masih TK saja, masih usia anak-anak, tidak usah disekolahkan dulu, biar aja di rumah bermain, karena juga tidak belajar, karena juga belajarnya di rumah, tidak di sekolah. Itu membuat kami khawatir, karena apakah kami akan dapat murid. Di awal-awal kami memang agak khawatir dengan penerimaan murid ini. Jadi tapi cuman memang kami melakukan promosinya banyak melalui media sosial itu tadi. Semuanya kami setiap hari kami dari guru, kemudian baik guru, saya maupun juga minta ke teman-teman, kita selalu share menerima pendaftaran melalui media sosial, terus kita gencarkan di situ. Terus kemudian saya juga mencoba untuk jemput bola. Artinya begini, ada orang tua yang kita buka pendaftaran biasanya bulan Januari sudah mulai membuka pendaftaran. Dan kemudian ada yang kemudian juga mundur karena situasi pandemi ini. Saya mencoba menghubungi mereka secara pribadi. Jadi saya japri mereka, orang tua ini, kami japri, kemudian kami tanya kabar, kemudian kami mencoba mengulas tentang program-program yang kami berikan dalam masa pandemi ini seperti apa. Kemudian kami mencoba menerangkan kepada mereka nanti ada cara baru dalam masa-masa pandemi, kemudian program-program baru pada masa-masa pandemi, dan itu puji Tuhan itu membuat keyakinan mereka bertambah dengan sekolah. Jadi mereka yang awalnya mau mundur tidak jadi mundur. Oh ternyata ada begitu ya, ada program yang ini, program itu. Jadi mereka tidak jadi mundur. Oh masuk, bahkan ada yang mengajak teman. Oh ternyata di Karis ini loh ada teman, ada program yang seperti ini di masa pandemi. Jadi malah mereka mengajak orang baru untuk mereka bisa daftar. Nah itu cara-cara yang memang kami lakukan supaya tidak kekurangan murid di tahun ini. Dan puji Tuhan, Tuhan tolong tahun ini murid kami cukup banyak, tidak kekurangan murid. Itu pertolongan Tuhan sekali. Kemudian itu tadi sudah dijawab dari Ade Putra. Ini ada pertanyaan lagi ya? Yang selanjutnya, Miss. Ya, selanjutnya. Tuh. Untuk tahun ajaran baru ini, bagaimana jumlah pendaftar siswa yang baru? Apakah mengalami penurunan? Sebab di beberapa sekolah TK di Salatiga, saya temukan angka penurunan siswa baru yang cukup tajam. Lalu, apabila tidak ada penurunan, bagaimana strategi sekolah untuk mengelola atau mempertahankan jumlah pendaftar? Terima kasih. Ya, ini pertanyaan dari Stephen Octavianus. Tadi sudah disinggung pengalamannya. Memang di Solo sendiri, di wilayah Banjarsari, kami kan ada wilayah Kecamatan Banjarsari. Ini ada 8 sekolah yang ditutup dalam masa pandemi ini karena mereka tidak mendapatkan siswa. Tapi puji Tuhan,
tahun ini kami mendapatkan siswa yang cukup. Karena memang strategi kami dari awal adalah kami mempunyai usia anak playgroup, usia 3 tahun. Nah, itu adalah untuk tabungan nanti untuk mereka bisa masuk ke TK. Jadi dari awal, dari usia 3 tahun mereka akan langsung masuk ke TK. Itu jadi tabungan kami. Selain kami juga mencari dari luar. Setiap tahun kami mempunyai tabungan cadangan yang dari playgroup untuk usia 3 tahun untuk masuk ke TK. Kemudian kita tinggal mencari tambahan untuk yang siswa 4 tahun ke atas TK, dan kemudian kita mencari untuk yang kemudian lagi untuk yang usia 3 tahun. Itu cara kami memang untuk tetap membackup supaya kita selalu ada siswa terpenuhi. Selain itu, dalam masa-masa pandemi ini, tadi yang seperti yang sudah saya ceritakan bahwa dengan cara medsos kita pakai dalam masa pandemi ini, kita gencar di situ. Kita memang membuat flyer, jadi kita masukkan juga membuat flyer, kemudian kita masuk ke gereja-gereja, meminta izin kepada mereka, apakah kita bisa memasang flyer di sini, apakah kita bisa melakukan promosi di gereja ini atau di sekolah yang lain, atau di anak misalnya ini juga kita masuk ke sekolah yang usia playgroup, jadi kayak PAUD gitu, kita masuk ke situ, apa kita bisa masuk di situ untuk anak-anak yang ke TK. Jadi itu cara-cara strategi yang memang kita pakai untuk bisa menarik siswa, memenuhi jumlah kuota siswa pada masa-masa pandemi ini. Dan puji Tuhan, walaupun di awal-awal cukup berat dan ada kekhawatiran, ada ketakutan apakah kita akan dapat murid, tetapi Tuhan baik dengan usaha-usaha yang kita lakukan, Tuhan memberikan jawaban, ternyata kita tidak kekurangan murid. Itu puji Tuhan. Itu strategi-strategi yang bisa dipakai. Itu ada lagi, apakah ada lagi? Ya, masih selanjutnya. Oh ya, selanjutnya ayo bisa. Ya. Baik, saya bacakan. Saya Gamaliel mau tanya, apakah ada standar nasional untuk lulus dalam PGTK? Karena pengalaman di kota-kota besar seperti di tempat saya di Semarang, pada saat masuk ke sekolah dasar harus bisa baca tulis walaupun masuk kelas 1. Lalu pada pandemi ini, apakah standar nasional itu menjadi berganti sehingga memudahkan anak-anak PGTK untuk bisa masuk ke sekolah dasar? Baik, ada 2 pertanyaan di sini ya. Saya akan jawab yang pertama dulu. Apakah ada standar kelulusan untuk anak-anak PGTK? Nah, untuk PGTK sendiri, penilaiannya tidak seperti SD, SMP, SMA, ataupun perkuliahan ya. Jadi di PGTK sendiri penilaiannya itu dengan cara penilaian bukan dengan angka ya, bukan dengan huruf juga, tetapi kita memberikan tolak ukur apakah anak sudah berkembang, apakah anak belum berkembang, ataukah anak sudah berkembang sesuai harapan. Nah, hanya itu saja. Jadi kalau memang anak sudah berkembang sesuai harapan, anak sudah mampu, maka kita akan bisa luluskan. Tapi kalau anak belum mampu, anak masih membutuhkan bimbingan, ya berarti kita akan konfirmasi ke orang tua bahwa anak ini masih membutuhkan bimbingan, sehingga lebih baiknya tetap di TK dulu, jangan ke SD, seperti itu. Itu hanya rekomendasi dari kami. Tapi untuk kelulusan, standarnya tidak ada ya, cuman itu saja. Jadi mempersiapkan anak untuk masuk ke sekolah dasar, seperti itu. Dari fisiknya, dari mentalnya, sosialnya, emosionalnya, kognitifnya, dan banyak aspek yang lain, seperti itu. Jadi memang tugas PGTK seperti itu, mempersiapkan. Gitu. Mungkin ada tambahan dari Miss Nita? Ya, kalau di KARIS sendiri, kami di playgroup TK ini, standar yang kami ini kan adalah pembelajarannya adalah pembelajaran karakter di sekolah kami. Jadi kami tidak menentukan standar bahwa mereka harus bisa membaca dan menulis. Karena sebenarnya yang harus diketahui bahwa di TK itu dalam tanda kutip ya, ini dalam tanda kutip mereka tidak boleh diajarkan membaca dan menulis secara langsung. Calistung itu tidak diperbolehkan. Secara langsung tidak diperbolehkan karena di TK itu belajarnya mereka masih harus bermain. Mereka mempersiapkan
kemandirian mereka, mempersiapkan karakter mereka, mempersiapkan kemandirian mereka, bagaimana mereka mandiri, bagaimana mereka bisa membuat keputusan. Itu yang penting. Jadi kami sendiri tidak mentargetkan untuk anak-anak bisa mentargetkan secara tinggi ya. Kami mempunyai tujuan anak-anak bisa membaca, menulis, tapi kami hanya memberikan seperti pengenalan kepada mereka. Membaca dan menulis itu seperti pengenalan, dan mengajarnya pun kami dengan cara bermain. Tidak secara langsung seperti anak SD harus membaca cukup banyak, ini enggak. Kami mengajarkan mereka secara bermain. Jadi harus digarisbawahi bahwa sebenarnya pemerintah tidak mengizinkan dalam tanda kutip bahwa TK itu belajar calisto. Jadi lebih mempersiapkan mental mereka, psikologis mereka untuk mereka bisa masuk ke jenjang dasar, sekolah SD dasar ini, supaya mereka bisa mental mereka untuk menerima sesuatu yang berat di pembelajaran yang berikutnya mereka siap. Dan standarnya tidak, kami cukup itu tadi yang sudah disampaikan Mr. Ardi, bahwa mereka harus bisa cukup mandiri dengan mereka sendiri. Tapi puji Tuhan, anak-anak yang sudah lulus dari TK ini, puji Tuhan mereka cukup bisa mengerti, bisa membaca, bisa menulis, supaya mereka juga tidak ketinggalan waktu di SD, karena tidak menutup kemungkinan, tidak memungkiri bahwa di SD mereka harus sudah bisa membaca dan menulis. Nah, itu memang sebuah dilema yang memang kita hadapi sampai sekarang. Pemerintah menganjurkan bahwa sekolah TK tidak boleh mengajarkan calisto dalam tanda kutip, tetapi di SD anak-anak harus sudah bisa membaca dan menulis, menghitung. Nah, itu sebuah dilema. Jadi strategi yang memang kami lakukan sekarang ini adalah memperkenalkan mereka, mengajarkan mereka, tapi kita tidak memaksa mereka harus bisa dan lancar membaca koran, membaca kalimat dan segala macamnya. Seperti itu untuk di TK. Iya, terus lanjutannya, lalu pada pandemi ini apakah standar nasional itu menjadi berganti sehingga memudahkan anak PGTK untuk bisa masuk ke sekolah dasar? Nah, ini mungkin bisa dijawab dari nanti Mr. Denny ya, Mr. Heru. Karena kan ini kaitannya masuk sekolah dasar gitu. Jadi nanti biar disampaikan Mr. Heru saja. Ya Mr. Heru ya. Baik, berikutnya ada pertanyaan lagi. Bagaimana perasaan guru PAK dalam mengajar siswa yang berkendala atau tidak bisa online? Nah, bagaimana? Di saat pandemi, ternyata gurunya tidak bisa online. Wah. Bagaimana Mas Nita? Ini guru PAK ya? Guru PAK itu guru pembelajaran agama Kristen ya? Kita mungkin ini secara umum ya, bukan hanya PAK ya. Kita bicara secara umum semua guru. Tadi sudah sempat saya singgung bahwa selain dengan pembelajaran daring, kita juga harus memberikan pembelajaran yang sifatnya hard copy. Jadi kita guru mempersiapkan materi dalam bentuk hard copy, dan kita mengantarkan kepada siswa yang orang tuanya tidak mempunyai HP yang tidak bisa dipakai untuk pembelajaran online. Itu yang kami lakukan pada masa awal-awal masa-masa pandemi. Itu yang kami lakukan, karena sebenarnya sih kalau di kota hampir semua sudah memiliki HP. Mungkin 1-2 yang tidak memiliki HP. Mungkin juga kendalanya adalah mungkin HP-nya dalam satu keluarga HP-nya satu dan dipakai untuk berbarengan. Itu mungkin yang jadi kendalanya yang terbesar. HP-nya satu tetapi harus dipakai oleh kakak sama adik yang berbeda pembelajarannya. Nah, itu jadi untuk menanggulangi itu, kita siapkan pembelajaran dalam bentuk hard copy pembelajarannya. Kemudian masih ada lagi ini, saya mau tanya apakah daring saat ini
apakah sudah ada bantuan pulsa dari pemerintah pusat? Sudah masuk belum? Ya, kalau hal itu kemarin memang beberapa bulan kemarin sudah diinfokan. Jadi memang agak simpang siur. Karena di awal dulu sudah dari pemerintah sudah dianjurkan khususnya dari dinas untuk kita mengirimkan nomor handphone orang tua. Jadi kami mencatat semua nomor handphone orang tua dan kemudian kami kirim. Tetapi kembali lagi kami menekankan tidak berharap untuk hal itu bisa datang kepada orang tua. Kalau nanti masuk pulsanya, puji Tuhan, bisa dipakai. Tapi kalau tidak, kita tidak mengharapkan. Apalagi juga untuk orang tua karena agak sulit ya kalau datang, karena ini sifatnya pasti nasional, cukup banyak. Jadi juga tidak bisa diharapkan dan tidak bisa dipastikan. Tetapi yang dari sekolah yang kami lakukan adalah dari yayasan, dari sekolah memberikan potongan SPP sebesar 20% kepada siswa. Nah, harapan kami potongan ini bisa menolong orang tua untuk bisa meringankan mereka dalam pembelian paket data untuk mereka bisa melakukan pembelajaran daringnya menjadi cukup lancar. Jadi itu yang kami lakukan untuk bantuan kepada orang tua dalam hal pembiayaan mungkin paket data dan yang lain-lainnya. Oke, baik. Oke, masih ada tambahan. Gini, Miss sama Mister. Jadi pertanyaan selanjutnya kita akan keep karena bagi mahasiswa ya, untuk peserta semua masih ada sesi minggu depan itu akan mengeksplor bagaimana proses belajar mengajarnya daring untuk PGTK Karis. Jadi lebih ke teknisnya kita akan bahas lagi, kita akan simpan untuk pertemuan webinar minggu depan. Gitu. Jadi ini sudah masuk ke pertanyaan teknis berikutnya ini. Benar ya, Mister? Benar. Jadi ini kita akan keep aja. Kita akan explore nanti saat sesi minggu depan untuk PGTK Karis. Gitu ya, Mister? Oke. Setuju ya? Setuju. Mahasiswa mohon maaf, ini untuk yang bertanya soal teknisnya PGTK, itu disimpan, akan dijawab nanti sesi berikutnya. Ya, karena waktu terus berjalan. Saya tadi di awal sudah bilang saya hanya batasi 90 menit aja. Gitu. Masih ada 2 narasumber yang kita akan dengar share pengalamannya. Begitu ya. Setuju ya nanti mahasiswa ya gitu. Jadi mohon maaf saya potong sementara dulu, Miss dan Mister, untuk saya melanjutkan ke narasumber kedua. Begitu? Oke ya? Ya. Oke, terima kasih sebelumnya. Dan mari untuk selanjutnya share dan pengalaman dari Mr. Heru sebagai Kepala Sekolah SD Karis dan Miss Sinta sebagai Guru SD Karis. Mari, saya kasih waktu. Ya, terima kasih Miss Fosa. Selamat malam teman-teman mahasiswa semuanya. Saya akan sharing tentang bagaimana kami dari SD menghadapi pandemi ini yang sangat mendadak. Saya ingat waktu itu tanggal 13 Maret malam itu dari pemerintah daerah Kota Solo bersama dengan jajaran dinas yang terkait di dalamnya melakukan pertemuan. Karena memang di bulan-bulan Februari, bulan-bulan Januari, Februari, tatkala COVID-19 masuk ke Indonesia ini, memang kami dari Solo hanya mendengar berita saja. Di Jakarta ada COVID, dan kami tidak berpikir tentang dampak yang begitu luas terjadi untuk Indonesia dan secara global keseluruhannya. Kemudian tanggal 13 itu kami dapat WhatsApp dari dinas bahwa mulai hari Sabtu
itu hari itu hari tanggal 13 itu hari Jumat, mulai hari Sabtu semua kegiatan baik itu kantor, baik itu sekolah, itu semuanya harus diliburkan. Dan infonya hanya seperti itu. Informasinya hanya karena adanya COVID dan Kota Solo sudah mulai ada beberapa yang terdampak penduduk di Kota Solo, dan akhirnya wali kota bersama dengan beberapa kepala dinas menyarankan dan memberikan aturan baru 14 hari ke depan, dimulai pada hari Sabtu pada saat itu, untuk tidak boleh mengadakan kegiatan apapun di kantor-kantor dinas, kemudian di sekolah-sekolah, semuanya. Nah, pada saat informasi itu ada di benak kami, hanya 14 hari berikutnya kami hanya menunggu. Jadi saya sebagai kepala sekolah tidak mengambil kebijakan apapun, tidak memberikan keputusan apapun, hanya oke, kita menunggu 14 hari ke depan dan kita tidak melakukan apapun selama 14 hari. Jadi kita semuanya betul-betul ada di rumah, tidak melakukan pekerjaan apapun, karena memang kami belum tahu. Pemikiran kami bahwa setelah 14 hari, masa KLB itu selesai dan kami bisa masuk melakukan pembelajaran kembali. Dan pada saat itu kami memang khususnya di SD sudah masuk ke semester kedua, kami sudah mulai mengadakan kegiatan outing kelas. Kami ingat seminggu sebelum dinyatakan KLB di Solo, kami masih melakukan outing kelas, walaupun pemerintah pusat Jakarta sudah mengatakan bahwa ini sudah mulai ada pandemi, tapi kami masih melakukan outing kelas waktu itu ke Boyolali bersama dengan anak-anak kelas kecil. Dan sepulang dari itu baru diputuskan Kota Solo KLB. Jadi saya sebagai kepala sekolah, apa yang saya lakukan saat itu tidak melakukan apapun selama 14 hari. Karena memang 14 hari itu hanya keputusan Solo KLB, COVID-19. Kemudian setelah 14 hari kemudian diperpanjang lagi KLB-nya. Waktu itu kami juga belum melakukan apapun. Yang kami lakukan hanya kami mempersiapkan diri untuk ujian kelas 6. Karena pada saat itu jadwal ujian kelas 6 di minggu kedua bulan April. Dan persiapan-persiapan sudah kami lakukan, kepanitiaan sudah kami lakukan, dan pemikiran kami adalah masa pandemi 14 hari berikutnya selesai dan kita sudah mulai masuk kepada ujian kelas 6. Tetapi kenyataannya masih mundur lagi 14 hari. Dan pada saat itu belum ada keputusan apakah kelas 6 tetap harus ada ujian atau tidak. Tetapi kami terus mempersiapkan diri untuk mengikuti. Bahkan sebelum masa pandemi itu atau KLB itu, tahapan kelas 6 itu sudah sampai kepada tryout kota. Kalau zaman dulu disebut dengan praepta, ya. Praepta, tapi sekarang namanya adalah tryout tingkat kota. Kami sudah lakukan tryout tingkat kota, kemudian dengan pengawas silang dari sekolah yang lain, itu sudah kami lakukan karena memang kami semuanya menganggap bahwa ini akan segera berakhir di 14 hari kemudian. Kemudian setelah diputuskan lagi mundur terus seperti dan sampai pemerintah mengeluarkan perwali tentang kebijakan BDR, pada waktu itu namanya adalah BDN, belajar dan bekerja dari rumah. Kami tidak bisa melakukan apapun, hanya men-shift guru untuk datang ke sekolah dari jam 7:30 sampai jam 10, seminggu hanya 2 kali sama dengan seperti yang dilakukan oleh TK. Dan pada saat itu pun kami hanya memberikan soal-soal ke siswa. Ya, pada saat itu belum ada pembelajaran daring, belum ada istilah-istilah daring dan sebagainya. Yang kami lakukan, saya sebagai kepala sekolah hanya menugaskan setiap guru itu memberikan soal-soal saja. Jadi tidak ada materi karena kami masih bingung apa yang harus kami lakukan pada saat itu di bulan-bulan pertama masa pandemi itu. Jadi hanya mengejar materi supaya materinya segera selesai. Jadi anak-anak diberikan tugas untuk mengerjakan lembar kerja, kemudian mereka mempelajari materi-materi dari buku-buku yang sudah mereka miliki. Itu saja yang dilakukan di bulan-bulan pertama kami dari pihak SD. Karena memang saya selalu
mengadakan pertemuan dengan dinas untuk mengevaluasi kondisi pada saat itu, masa pandemi itu. Jadi kami hanya menunggu dari dinas seperti apa. Bahkan sampai kepada PPDB, penerimaan peserta didik baru. Dari KARI sudah mempunyai kepanitiaan. Pada saat itu kami punya sasaran kurang lebih sekitar 8 sekolah, 8 TK untuk kami promosi, tapi kami hanya bisa masuk kedua sekolah saja, karena setelah itu tidak ada lagi pertemuan di sekolah-sekolah di Kota Surakarta. Dan itu juga membuat kami harus ngapain ini. Dan yang dialami sama dengan beberapa sekolah-sekolah yang lain, sekolah swasta ataupun sekolah negeri yang ada di Kota Solo saat itu, karena kami tidak bisa melakukan promosi door to door ke sekolah-sekolah. Kami akhirnya hanya promosi lewat orang tua masing-masing. Tapi puji Tuhan, tahun ini berkah pandemi yang kami alami, malah kita bisa buka 1 kelas lagi. Yang kami kemarin bukaannya 2 kelas, 2 rombel, sekarang bisa 3 rombel. Dengan jumlah siswa yang lebih banyak dari tahun kemarin. Jadi yang bisa saya sharekan adalah di bulan-bulan pertama masa pandemi, kami memang masih bingung. Dari pemerintah atau dinas pendidikan khususnya tidak mengeluarkan regulasi baru, aturan baru, pokoknya ya sudah ikuti dulu. Kami hanya menghabiskan materi sampai akhirnya diputuskan bahwa kelas 6 tidak ada ujian. Jadi lulusan tahun 2019-2020 adalah lulusan corona, lulusan anugerah. Semuanya diluluskan tanpa menghadapi ujian. Itu untuk kelas 6. Bagi kami memang itu secara pekerjaan kami sangat ringan. Ya, guru-guru kelas 6, panitia ujian itu juga kerjanya sangat ringan sekali. Tidak melakukan apapun, pokoknya anak-anak semuanya harus lulus. Bahkan nilai yang kami pakai di situ hanya menggunakan nilai rapot dari kelas 4, 5, dan 6. Jadi kalau tahun-tahun berikutnya adalah nilai kelulusan dari mata pelajaran yang diujikan 3 mapel itu digunakan. Karena tidak ada ujian nasional, maka yang kami lakukan adalah untuk membuat nilai kelulusan yang dituliskan dalam ijazah itu adalah hasil dari yang didapat dari kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Gitu. Kemudian mulai dari dinas dan dari pemerintah kota mengetahui bahwa pandemi ini pasti akan lama, kemudian dikeluarkan perwali yang baru yang mengatur bahwa kegiatan tatap muka belajar mengajar di sekolah itu akan dimulai di bulan Januari atau Desember nanti. Mulailah kita bergerak. Kurang lebih selama mulai masuk ke tahun ajaran baru itu berarti 1 semester kita tidak akan ada tatap muka. Nah, di situ mulai kami bergerak untuk membuat, baru muncul istilah daring itu. Kemudian dari pemerintah juga memberikan kurikulum baru, kurikulum masa pandemi namanya. Jadi dari Kementerian Pendidikan, Mas Menteri juga mengeluarkan kurikulum baru, kurikulum masa pandemi itu, yang dulu waktu sebelum masuk tahun ajaran baru, pokoknya hanya menghabiskan materi saja. Pokoknya anak-anak diberikan soal. Tapi di kurikulum masa pandemi ini sudah harus ada pembelajaran. Dan pembelajaran itu dibuatlah namanya kurikulum pandemi yang tetap harus mengacu kepada kurikulum yang sudah dibuat sebelumnya. Cuma perbedaannya adalah cara penyampaiannya melalui daring dan melalui luring. Dikenal namanya daring dalam jaringan dan luring luar jaringan. Muncul lagi kendala. Ketika daring pasti akan muncul kendala. Kendalanya yaitu adalah media, kemudian jaringan, ya, kemudian kemampuan orang tua dan kemampuan siswa yang tidak merata. Itu yang kemudian menjadi kendala. Kemudian setelah itu baru setelah masuk ke semester 1 di tahun ajaran baru ini mulai dikembangkan yang namanya daring dan luring tadi. Luring itu bisa penugasan dengan lembar kerja yang bisa diambil oleh orang tua ke sekolah, seperti itu. Kemudian saya menugaskan semua guru untuk membuat yang namanya jadwal pembelajaran masa pandemi. Ya, jadwal pembelajaran masa pandemi ini berbeda dengan jadwal pembelajaran pada masa tatap muka. Karena pada masa pandemi ini banyak sekali keterbatasan itu yang harus membuat setiap guru itu berpikir
Dan kita bersyukur bahwa pemerintah juga memfasilitasi ada banyak hal, termasuk kepada dana BOS, bantuan operasional sekolah itu mulai direvisi dalam masa pandemi ini. Bisa memberi, dana BOS bisa dipakai untuk memberikan bantuan kuota pulsa kepada siswa ataupun kepada pengajar atau guru. Kemudian bisa juga digunakan untuk hal-hal yang lain yang sudah diatur pada revisi penggunaan dana BOS dalam masa pandemi. Ya, dari segi pengalaman saya sebagai kepala sekolah, hal-hal yang baru dan membuat kami tertantang untuk melakukan pemikiran-pemikiran yang baru karena memang kami tidak bisa mengadakan tatap muka. Mungkin nanti di pertemuan sesi yang berikutnya ketika teknis-teknis pembelajaran itu kami akan lebih banyak menyampaikan apa yang dilakukan dalam daring, apa yang dilakukan dalam luring, kemudian kurikulumnya itu seperti apa, pembagiannya, itu nanti akan saya sampaikan waktu kita nanti bertemu di sesi yang berikutnya. Itu dari pengalaman saya sebagai kepala sekolah. Miss Sinta nanti bisa lanjutkan sharing pengalaman sebagai guru, khususnya di SD. Mari Miss Sinta. Ya, terima kasih Mr. Heru. Kalau pengalaman saya selama pandemi awal-awal ya mendadak daring itu cukup begitu kaget dan shock ya menurut saya. Karena waktu itu masih aman-aman saja seperti yang dikatakan Mr. Heru, kami masih happy-happy setelah PTS pembelajaran tengah semester 2. Kemudian ada jeda semester, kami lakukan outing kelas di kelas kecil, dan setelah outing itu, 1 minggu setelah itu langsung tiba-tiba diputuskan solo KLB. Nah, apa yang harus dilakukan oleh guru-guru waktu itu ya kami menunggu mandat dari kepala sekolah ya tentunya. Waktu itu Mr. Heru hanya bilang pokoknya materi harus selesai seperti itu, dan kami melakukan perintah beliau, kami harus menyelesaikan materi. Jadi setiap hari kami fotokan jadwal seperti itu. Dan lebih banyak ke luring ya, jadi belum daring. Masih intinya soal-soal seperti itu, mengerjakan soal. Tetapi karena diperpanjang terus KLB di Kota Solo ini diperpanjang terus, akhirnya ada sedikit berbeda. Awalnya memang soal-soal terus, tetapi juga diselingi juga dengan kami harus mencari penilaian praktek ya, atau keterampilan, dan itu kesempatan kami untuk kami membuat hal yang berbeda juga. Kami buat penilaian itu dari video-video, jadi anak-anak kirimkan video mereka, apa yang mereka lakukan, kegiatan di pagi hari, terus kemudian seperti menjaga imun tubuh ya, harus buat jus seperti itu, harus olahraga, dan mereka harus kirimkan foto dan video seperti itu. Tetapi itu untuk di akhir-akhir semester kemarin akan berakhir. Jadi tahun ajaran 2019-2020 itu akan berakhir. Kemudian saya sebagai guru awal-awalnya memang menurut saya keberatan. Saya merasa berat. Kok tugasnya makin berat ya? Jadi kita harus mengoreksikan tidak daring. Kalau daring ini memang lebih enak ya. Nanti minggu depan akan seperti yang Mr. Heru bilang tadi, akan cerita lebih banyak tentang daring. Jadi guru itu pekerjaannya menurut saya malah cukup begitu 2 kali kerja. Jadi orang tua harus ngambil soal, kemudian orang tua harus mengembalikan soal itu, dan kita guru-guru harus ngoreksi. Biasanya kami itu bahas bersama dengan anak-anak, dan karena ada kendala beberapa anak mungkin ada yang HP-nya belum support waktu itu, jadi memang kami tidak bisa melakukan daring. Jadi masih banyak luring. Jadi memang banyak orang tua yang mengambil soal-soal ke sekolah. Jadi seperti itu. Kami berikan print out, dan mereka anak-anak belajar dari buku yang sudah kami bagikan waktu itu. Jadi mereka lebih belajar sendiri. Jadi kita hanya pantaunya juga lewat soal-soal. Dan di akhir tahun pembelajaran tahun 2019-2020, memang dari dinas tidak diberikan tes ya, Mister ya. Waktu itu tidak diberikan tes PAS, tetapi Mister Heru mengambil kebijakan untuk mengambil PAS untuk
penilaian akhir. Jadi untuk mengisi rapot ya seperti itu. Begitu pengalaman kami, saya sebagai guru memang awal-awal itu memang berat karena kami belum dibekali juga ya dari sekolah itu, belum dapat harus gimana nanti. Kalau sekarang kan sudah ada Zoom seperti itu, sudah ada Google Classroom kayak gitu. Awal-awal memang kami ya masih paling enggak video call kayak gitu. Jadi masih orang tua datang ke sekolah, jadi masih WA. Biasanya kami WA di grup gitu. Jadi lebih banyak ke WA. Memang anak-anak juga merasa bosan juga. Jadi memang banyak kendala yang sudah disampaikan oleh Mr. Heru tadi. Kalau saya menanggapi yang tiba-tiba mendadak daring itu, memang ya siap nggak siap, kita guru-guru harus siap ya teman-teman ya. Teman-teman mahasiswa juga mulai bisa berpikir, kita nggak tahu pandemi ini berakhir sampai kapan. Dan mulai kita juga harus pikirkan ya, nanti kalau teman-teman sudah lulus, apa yang harus dilakukan. Kalau pandemi ini nanti nggak tahu sampai kapan berakhirnya. Tetapi puji Tuhan, tadi yang dikatakan Mr. Heru, sekolah kami dapat berkat. Siswa kelas 1-nya tambah ya Mr. ya, jadi rombelnya kelas tambah. Dan kita punya strategi, punya metode baru juga, dan puji Tuhan sudah bisa dilaksanakan. Nanti kita akan sharing di pertemuan yang berikutnya, di sesi berikutnya. Mungkin itu pengalaman saya, Mr. Heru. Ya, dari teman-teman mahasiswa yang perlu diketahui bahwa ada banyak suara-suara atau di luar ya, yang khususnya dari orang tua yang tidak siap dengan menghadapi pandemi ini mengatakan bahwa guru enak sekali ya, makan gaji buta, tidak ngajar, anak-anak suruh bayar terus SPP, seperti itu. Kemudian gurunya tidak ngapa-ngapain. Kemudian apa yang kami lakukan sebenarnya, Bapak Ibu, kalau saya kepengen milih, saya lebih milih pembelajaran tatap muka. Karena tugas kami lebih enak. Kami tidak perlu, tadi Miss Sinta katakan, guru tidak perlu pusing mempersiapkan banyak hal. Tetapi kita bisa lakukan itu kepada pembelajaran tatap muka. Tapi kalau dalam masa pandemi ini kita harus mempersiapkan materi, kita harus buat video pembelajaran, belum lagi nanti koreksinya. Biasanya kami bisa koreksi bersama-sama dengan anak-anak sekaligus membahas materi. Terus bagaimana nanti kami menghadapi anak yang tidak mampu menguasai materi dengan baik. Apalagi di kelas 1, tadi disinggung di situ, di kelas 1 di Karis ini tidak pernah menerima kelas 1 itu dengan tes baca tulis. Kami tidak pernah. Saya sebagai kepala sekolah katakan kepada guru kelas 1, itu tanggung jawabmu. Kalau ada anak-anak kelas 1, karena memang aturan pemerintah sebenarnya syarat masuk ke sekolah itu untuk kelas 1 itu hanya 1 usia, yang kedua adalah jarak rumah. Sebenarnya hanya itu saja. Ya, tidak ada harus bisa baca dan tulis. Nah, ketika usia masuk ke kelas 1 itu sudah usianya 6,5 sampai 7, maka kami harus terima itu. Bisa baca atau tidak bisa baca, itu nanti tanggung jawab guru di kelas 1. Nah, sebelum masa pandemi, itu setiap anak yang masuk ke kelas 1 itu yang belum bisa baca tulis, dia akan dapat waktu ekstra. Ketika teman-temannya sudah selesai, pulang, mereka ada ekstra, masih ada tambahan dari guru kelas 1 untuk mengajar mereka baca dan tulis. Tetapi di masa pandemi ini, yang dirasakan kesulitan sangat ada di kelas 1. Kelas 1 kita tidak bisa mengajarkan kepada mereka baca tulis yang belum bisa baca. Jadi selama ini apa yang kita lakukan? Ya kita minta kepada orang tua yang anaknya belum bisa baca tulis, mereka harus menambah waktu untuk mereka. Boleh mendatangkan guru les baca tulis atau apapun. Karena memang sebenarnya itu menjadi tugas kami guru kelas 1, tetapi karena masa pandemi ini kami akan kesulitan untuk bertemu. Apalagi pemerintah menganjurkan boleh sekarang visit ke rumah, tetapi tetap dibatasi kelompok kecil itu maksimalnya 4 orang. Dengan jarak duduk, kemudian waktunya hanya singkat, kami hanya melakukan paling sekitar 2 jam, dan tidak bisa melakukan banyak hal, hanya lebih kepada kita ketemu dengan anak, membangun hubungan dengan anak. Jadi yang paling sangat mengalami kesulitan adalah guru di kelas 1. Nah, ini nanti PR-nya kalau sampai 1 tahun pandemi ini, maka anak-anak yang naik ke kelas semuanya pasti akan dinaikkan ke kelas 2. Lah, PR-nya di kelas 2 itu padahal materinya kan semakin banyak. Bagaimana mereka yang belum bisa baca tulis akan semakin susah untuk kita mengejar. Kemudian kelas 6 pun sama. Kemarin kelas 6 itu lulus, mereka nilainya berapapun, ya
mereka tetap lulus. Kemudian karena zonasi ini menguntungkan juga untuk mereka, maka sekolah-sekolah tidak mengadakan tes, maka mereka semuanya bisa keterima di sekolah-sekolah, walaupun saat itu mereka tidak menghadapi ujian. Jadi itu yang bisa saya sharekan. Mari kalau ada teman-teman yang mau bertanya, yang mungkin kami belum sharekan, bisa lewat, nanti kami akan bisa membantu untuk menjawabnya. Pertanyaan tadi tentang bantuan apa namanya, kuota ya, bantuan kuota teman-teman. Hari ini tadi sudah mulai masuk ke nomor anak-anak dan nomor guru, walaupun tidak 100% ya. Jumlah kuota yang diberikan kepada kami, bantuan itu untuk siswa itu 35 giga, tetapi tidak semuanya itu bisa digunakan. Artinya tidak digunakan untuk umum, kuota bebas, tetapi rinciannya adalah 30 giga itu untuk aplikasi pembelajaran, ada kurang lebih ratusan aplikasi pembelajaran, yang kuota bisa umum itu hanya 5 giga. Dan itu rencana akan terus diberikan sampai kepada di bulan Desember nanti. Guru-guru ada 42 giga, juga sudah beberapa guru sudah masuk, ini tadi mulai masuk dan ke guru. Tetapi 117 siswa kami dan sekitar ada 15 guru tidak bisa semuanya mendapat. Jadi awal pertama itu yang saya tanda tangani adalah perjanjiannya adalah antara 60 plus 21, hanya itu saja, dan hanya 5 guru. Dan guru-guru yang lain bagaimana? Ya guru-guru yang lain tanggung jawab sekolah, bisa menggunakan dana BOS untuk memberikan bantuan kuota kepada mereka. Jadi itu ya, jadi bantuan kuota itu memang sudah mulai masuk hari ini tadi. Per hari ini pagi tadi sudah ada beberapa yang masuk. Dan dari Avel Adi Putra. Iya, pertanyaan yang dari, ya betul Mister, yang dari Avel Adi Putra. Ya. Pertanyaan itu dijawab. Ya. Apakah nantinya keadaan daring dan luring ini akan menjadi suatu kebiasaan baru dalam bidang kurikulum dalam pengajaran atau hanya pada keadaan pandemi saja? Terima kasih. Saya jawab, hari ini selama 2 hari kami mengadakan workshop internal yang tentang belajar tentang menggunakan aplikasi Google, karena Google mempunyai aplikasi banyak sekali untuk pembelajaran. Dan hari ini, 2 hari ini kami melakukan workshop internal. Tujuan kami adalah pembelajaran daring ini tidak akan kita gunakan pada masa pandemi saja. Mungkin, mohon maaf ya bagi guru-guru yang sepuh, guru-guru yang sudah senior, saya tidak mengatakan tua ya, itu akan berat. Akan sangat berat. Mereka tidak bisa menggunakan laptop, mereka masih bingung bagaimana menggunakan handphone ya. Tetapi bagi kami guru-guru muda dan teman-teman harus ya, karena ke depan semuanya ini adalah eranya era digital. Era digital. Dan kami sampaikan kepada guru-guru pada 2 hari pelatihan ini bahwa kita akan pakai ini terus walaupun sudah tidak masa pandemi. Jadi saatnya nanti kita pasti akan masuk ke dalam dunia digital. Dan itu akan kita pakai. Jadi saya harap juga teman-teman mahasiswa jurusan pendidikan ini juga harus menguasai semua aplikasi, semua media-media pembelajaran yang melalui daring. Ya, melalui Google yang kami sudah pelajari, ada Google Form, itu kita sudah bisa langsung, guru tidak usah susah-susah, hanya susah pada waktu membuat soal saja, tetapi penilaiannya otomatis mereka akan bisa masuk ke penilaian, rekap nilai, semuanya sudah masuk di situ. Nah, jadi itu akan kami gunakan terus sampai walaupun sudah masa pandemi berakhir. Itu ya pertanyaan dari kemudian dari Okta Bagus ya, ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah selama pemberian tugas guru menyertakan cara kerjanya? Yang kedua, apakah tugas dijadwalkan sesuai jadwal pelajaran? Yang ketiga, apa ukuran yang dipakai SD Karis selama pandemi COVID-19 sehingga pembelajaran dapat dikatakan efektif, tidak efektif? Yang pertama, apakah selama pemberian tugas guru menyertakan cara kerjanya? Ya, kebanyakan tugas yang kita berikan, khususnya di awal-awal pandemi, itu hanya kepada pembiasaan. Ya, pembiasaan. Jadi, tadi bisa kita katakan, pembiasaan cuci tangan, pembiasaan olahraga, kemudian kesehatan dan sebagainya. Kalau yang memberikan soal-soal ya hanya mengerjakan tugas saja, mengerjakan tugas dari lembar kerja atau dari tugas yang diberikan lewat fotokopian.
oleh sekolah. Jadi cara kerjanya ya sebatas itu saja. Kemudian yang kedua, apakah tugas dijadwalkan sesuai jadwal pelajaran? Mulai masuk tahun ajaran baru, sesuai. Kita dari kami, saya selaku kepala sekolah setiap bulan itu membuat laporan ke dinas. Laporan PJJ, pembelajaran jarak jauh. Itu isinya adalah jadwal pelajarannya, lesson plan-nya atau RPP-nya, RPP dalam masa pandemi. Memang jadwalnya tidak seperti jadwal tatap muka. Jadi jadwalnya kami buat jadwal memang pagi ada devosiasi seperti biasa di sekolah itu, kami pagi ada renungan anak-anak. Guru pendidikan agama Kristennya membuat materi renungan. Baik dari pujiannya, dari firman Tuhannya, seperti itu dibuat oleh guru pendidikan agama Kristen. Ya, di-share setiap hari, setiap pagi. Itu anak-anak harus lakukan. Itu jadwal yang pertama. Chapel-nya, pengganti chapel di sekolah. Biasanya kami kan waktu pembelajaran tatap muka itu setiap pagi ada chapel. Sama juga ketika masa PJJ ada juga dibuat jadwalnya. Pagi itu tugasnya dari guru pendidikan agama Kristen untuk membuat chapel itu. Kemudian pembelajaran hanya dibatasi sampai jam 11. Di pembelajaran dari jam setengah 8 sampai jam 8 chapel, kemudian dilanjutkan kepada pemberian materi. Pemberian materi itu sesuai jadwalnya adalah jadwal darurat ya, jadwal darurat PJJ ini. Kemudian setelah itu ada istirahat, mulai jam 10 sampai jam 12 itu jadwal mengerjakan tugas. Ya, jadi kita penugasan mengerjakan soal, membuat keterampilan, tugas-tugas yang lain itu dilakukan setelah jam 10 ke atas. Seperti itu. Ukuran yang dipakai SD Karis selama masa pandemi ini, ukuran kami hanyalah apa? KKM-nya? Ya, KKM-nya tidak kita naikkan. Ya, kita punya KKM, kriteria ketuntasan minimalnya, kami semuanya buat sama. Ya, kita semuanya buat sama, artinya sama itu ukurannya, walaupun di kelas 1 dan kelas 2 itu pasti akan beda. Jadi, untuk mengetahui pembelajaran dikatakan efektif dan tidak efektif, dalam masa pandemi ini saya bisa katakan memang tidak efektif. Karena kami tidak bisa, karena otomatis misalnya kita mengadakan PAT, penilaian akhir tahunan, akhir tengah semester, atau ulangan, atau PTS, itu dikerjakan di rumah. Otomatis, orang tua pasti akan membantu. Dan ini setelah PTS dilaksanakan ini selesai, dan kita sudah melakukan penilaian ini, hampir semua nilainya 100. Dan kami tidak memungkiri, ya tidak masalah, tidak apa-apa. Dan mengapa saya katakan tidak efektif? Karena saya yakin belum tentu nilai 100 itu menjadi tolak ukur anak-anak semuanya sudah mampu memahami. Karena saya yakin orang tua pasti akan berpengaruh di dalamnya. Jadi itu. Jadi kalau saya ditanya efektif atau enggak, saya katakan ya belum efektif. Ya, belum efektif. Itu. Pertanyaan yang bisa saya jawab. Tambahkan. Tidak sih, saya setuju dengan Mr. Heru ya. Jadi memang tidak efektif ya Mr. ya. Jadi memang karena kemarin kami mengadakan PTS dan tadi hasilnya sudah di-share ke orang tua. Dan kami share lewat kirim lewat PDF ya Mister, jadi langsung bentuk file. Jadi orang tua tidak datang ke sekolah, tetapi langsung dikirim lewat file. Dan hasilnya sangat-sangat memuaskan tentunya ya. Dalam bentuk nilai. Dalam bentuk nilai, tetapi tidak menjamin kalau anak-anak itu memahami materi dan tuntas ya Mister dikatakan. Karena memang waktunya terbatas juga. Kami menyampaikan materi juga saya sebagai guru itu juga kesulitan menyampaikan materi. Kadang kayak kita pakai aplikasi Zoom, tidak semua anak bisa ikut aplikasi Zoom. Saya pakai PPT dengan suara, anak-anak juga tidak support HP-nya. Jadi memang ya tidak efektif, benar. Ya, begitu Mister? Iya, seperti itu. Seperti itu, Miss Kosa. Baik, oke. Kira-kira kita sudah mendengar share dari pengalaman mulai 16 Maret hingga berakhirnya semester lalu kapan ya Mister ya? 16 Maret sampai dengan Juni. Oke. Dari situ pokoknya
tadi di SD nunggu peraturan info pemerintah lokal, tunggu gitu ya Miss Ria. Di SD lah, baru mulai ajaran baru Agustus. Agustus tentunya sudah punya 13 Juli. 13 Juli. Baik, Ya. itu tentunya sudah punya persiapan-persiapan seperti itu. Jadi untuk peserta semuanya webinar malam hari ini, saya masih akan simpan untuk teknis pelaksanaan pembelajaran di tahun ajaran Juli ya, Mister ya? Juli Pelajaran 2020-2021. 21, betul. Itu akan di-share-kan teknisnya, bagaimana kurikulumnya. Bahkan nanti itu bisa, kalau pembelian materi bentuknya apa, bisa di-share dengan bentuk PPT, seperti itu bisa di-share-kan kepada kami. Untuk minggu depan, kami akan memulai dengan PGTK dulu. Ya, Miss Nita ya. Gitu. Jadi saya infokan kepada mahasiswa tetap mengikuti series webinar judulnya mendidik di masa pandemi, karena saya akan atur dengan berseri gitu ya. Jadi mohon mengikuti untuk bisa mengikuti teknis proses pembelajaran di tahun ajaran 2021. Minggu depan, hari Selasa, di jam yang sama, kita akan melihat, mengeksplor bagaimana PGTK Karis dalam pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi, atau sudah di new normal ya, kalau bisa dikatakan di new normal, begitu. Jadi seperti itu, untuk pertemuan yang akan datang lagi untuk SD Karisnya. Kita akan eksplor begitu. Jadi untuk pertanyaan ya buat peserta mahasiswa yang saya masih utang pertanyaan di atas tadi untuk PGTK Karis, akan saya ulangi kembali di pertemuan yang akan datang. Jadi jangan kecewa, pertanyaan Anda semua masih akan saya simpan dan akan saya kembalikan, ditanyakan kembali di sesi berikutnya. Masih sabar ya, excited ya semuanya? Gitu, mohon. Nah, karena waktu sudah cukup buat saya mengadakan sesi ini, jadi dengan sungguh sangat berterima kasih atas waktu dan kesempatannya dari PGTK Karis, ya Miss Nita dan Mr. Ardi. Siapa tadi? Ardi. Ya, mohon maaf. Adi dan di SD Karis untuk Mr. Heru dan Miss Sinta. Ya. Oke, kami mewakili semua peserta ini mengucapkan terima kasih dan tetap akan berlanjut di sesi berikutnya. Begitu ya. Jadi untuk kira-kira ada penutup ini dari Miss Nita sama Mr. Heru yang akan disampaikan untuk lanjut ke pertemuan yang akan datang. Ya, Miss Nita dulu. Oh ya, baik. Jadi untuk teman-teman mahasiswa, nantikan untuk kami share bagaimana cara-cara teman-teman bisa nanti aplikasikan waktu teman-teman melakukan praktek atau membuka TK sendiri, cara-caranya bagaimana, tetap ikut dan tetap excited karena pasti akan menarik. Cara-caranya seperti apa? Penutup dari saya adalah untuk teman-teman mahasiswa, khususnya para calon guru pendidikan agama Kristen, bahwa setiap kondisi keadaan yang kita akan alami nanti di dunia pendidikan regulasinya akan selalu berubah. Kondisi keadaan kita tidak tahu seperti apa, tetapi yang harus kita lakukan adalah kita harus lebih berpikir kreatif. Bagaimana kita menjadi berkat di dalam dunia pendidikan. Apapun kondisinya, apapun keadaannya, mungkin teman-teman akan kembali
ke daerah masing-masing akan menemui banyak masalah yang lebih daripada masa pandemi ini. Tetapi ketika kita semuanya bisa berpikir kreatif, mengandalkan Tuhan, pasti kita akan bisa menjadi berkat. Ya, jadi tidak sia-sia teman-teman mengambil sekolah jurusan pendidikan guru agama Kristen di SDT Sangkakala. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk semua narasumber dari PGTK, Karis, dan SD Karis. Sampai ketemu minggu depan. Dan untuk admin, mohon kita bisa di screenshot, diambil gambarnya. Oke, semuanya posisi yang baik, Mas peserta. Gitu. Mari Mas Wardi. Bisa diaktifin videonya, kita akan foto bersama. Untuk sebagai tanda absen ya, Bu ya? Betul. Ya. Semua bisa dilihatkan mukanya. Sambil nunggu teman-teman ya, tunggu dulu bentar. Satu, dua, tiga. Sekali lagi teman-teman semua. Satu, dua, tiga. Ya, terima kasih semua Bapak Ibu. Terima kasih. Bisa di open speakernya, bisa say thanks kepada Miss Nita, Mr. Adi, dan Miss Sinta, dan Mr. Heru. Bisa katakan thank you. Terima kasih. Sampai ketemu hari Selasa. Terima kasih di asrama. Untuk Bapak Ibu dosen yang bergabung, yang di luar, terima kasih bisa join. Sampai ketemu. Tuhan berkati. Terima kasih. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Selamat malam. Sampai jumpa besok pagi. Ini apa? Jumpa. Dari 40 berkurang terus. Ya, Chris, Kolipoki. Bye. Dadah. Kau itu loh.